Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, poin nomor 31, al-luju' ila Allah Ta'ala fi talabi wa tahsin. Senantiasa kembali kepada Allah dan meminta kepada Allah di dalam mencari ilmu dan menghasilkan ilmu. Kata beliau, la tafza idza lam yuftah laka fi ilmin minal ulum. Jangan sedih, jangan gelisah, jangan galau apabila belum dibukakan kepada kamu suatu ilmu. Artinya kalau kita kok belum paham juga suatu ilmu, maka kita nggak usah galau, nggak usah bersedih. Faqad ta'asat ba'dul ulum ala ba'dil a'lamil masyahir. Jangankan kita, kata beliau, sebagian ulama-ulama yang masyhur saja mereka kurang paham sebagian ilmu. Sebagian ulama-ulama yang masyhur yang diberikan oleh Allah, masya Allah, yang keilmuan, terkadang pada sebagian ilmu mereka kurang paham. Wa minhum man sarraha bidzalik. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku bahwa mereka tidak menguasai ilmu tersebut. Ya, kama yu'lam min tarajumihim, sebagaimana kalau kita baca dalam biografi para ulama, ya, demikian. Contohnya siapa? Contohnya Al-Asma'i. Al-Asma'i beliau mengaku beliau tidak menguasai ya ilmu arud dan qafiyah. Ilmu arud itu tentang masalah syair, ya, sastra Arab. Di antara juga Ar-Ruhawi Al-Muhaddis. Beliau mengaku kalau beliau tidak kuasai ilmu khat. Ya. Ibnu Salah mengaku kalau beliau tidak menguasai ilmu mantik. Abu Muslim An-Nahwi, seorang ulama nahwu yang sangat terkenal sekali, beliau mengaku kalau beliau tidak menguasai ilmu sharaf. Beliau hanya menguasai ilmu nahwu saja. Imam As-Suyuti, beliau mengaku kalau beliau tidak menguasai ilmu hisab. Ilmu apa? Ilmu hisab. Demikian pula Abu Ubaidah dan Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari. Demikian pula Abu Hasan Al-Qati'i, juga Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra. Demikian pula Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 5 orang ini mengaku mereka belum menguasai ilmu nahwu. Ya. Lam yuftah lahum bin nahwu. Ya, subhanallah. Dan itu tidak aib bagi seorang ulama, Pak. Terkadang seorang ulama mutamakin, sangat berilmu pada suatu ilmu, tapi dalam ilmu yang lain dia lemah. Ada seperti itu. Ada yang misalnya dia dalam masalah ilmu akidah, wah, masya Allah, luar biasa. Tapi dalam masalah fikih kurang. Ada lagi yang masya Allah dalam masalah fikih luar biasa.
tapi dalam ilmu yang lain kurang dia. Fa ya ayyuhat talib, dha'ifir raghbah. Wahai para penuntut ilmu, kewajiban kamu adalah melipat gandakan semangatmu. Ya, lipat gandakan semangatmu itu. Di sini ada ta'liq, komentar dari Syekh Utsaimin rahimahullah yang bagus. Beliau berkata, adamul ma'rifati bin nahwi la yadur ma dumna naqdubul fiqh. Masalah kita tidak menguasai ilmu nahwu itu tidak membahayakan kita selama kita belajar fikih, kata beliau. Fala yadurruna alla natakallam bi kalamin fasih au alla na'rifan nahw. Maka tidak membahayakan kita kalau kita bahasa Arabnya kurang fasih atau kita belum menguasai ilmu nahwu walaupun kita sudah belajar dasar-dasarnya. Lakin la syak anna talibal ilmi idza takallama bi kalamin mutabiqin lil lughatil arabiyyah fa inna kalamahu yakunu maqbulan wa mahbudan lin nafs. Namun tidak ragu lagi, kata beliau, penuntut ilmu kalau jago dia dalam bahasa Arab itu lebih bisa diterima. Wal insan alladhi ya'rifu al-arabiyyah yakrahu sama' al-lahn karahiyatan 'azimah. Orang yang paham bahasa Arab, Pak, dia nggak suka kalau ada ngomongnya itu bersalah-salahan. Iya. Lakin ala talibil ilm an yasbir wa yatahammal. Akan tetapi kewajiban penuntut ilmu, kata beliau, sabar. Iya. Dan dia berusaha untuk tekun. Kemudian ja'ilallah ba'da an yabdzul al-juhd. Kemudian minta sama Allah setelah kita mengeluarkan semua kemampuan kita. Fima yastati'u li idrakil ulum, sesuai kemampuan dia untuk bisa menguasai ilmu. Minta tolong kepada Allah. Iya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah kisah. Ini tulisannya kopi, dalamnya putih. Kata beliau, guru kami itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di pernah bercerita bahwa ada dahulu, di zaman dahulu, seorang ulama bahasa Arab yang luar biasa, namanya Al-Imam Al-Kisai. Iya. Suatu ketika ia berusaha untuk menguasai ilmu nahwu, tapi ternyata tidak bisa. Suatu hari ia menemukan seekor semut yang membawa makanan, dan ia bawa makanan itu untuk naik ke tembok. Tiap kali naik jatuh lagi. Tapi si semut ini sabar gitu, naik jatuh lagi, diambil lagi, naik jatuh lagi, sampai akhirnya berhasil naik ke atas. Iya. Maka Al-Imam Al-Kisai berkata, ini semut saja sabar banget. Iya. Dia berusaha terus bisa membawa makanan sampai ke atas. Maka masa saya nggak bisa sabar sih? Akhirnya beliau pun terus sabar mempelajari nahwu sampai beliau menjadi imam dalam ilmu nahwu. Iya. Masya Allah, ini penting sekali. Sebuah pengalaman yang tentunya kalau kita bisa praktekkan dalam kehidupan, Masya Allah. Iya. Kata beliau, fa ya ayyuhat talib, dha'ifir raghbah wafza' ila Allah fid du'a wal luju' ilaihi wal inkisar baina yadayhi. Wahai para penuntut ilmu, lipat gandakan kalian dalam semangat menuntut ilmu itu. Dan senantiasa kamu kembali kepada Allah, minta kepada Allah. Dan senantiasa kamu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh permintaan agar Allah pahamkan tentang ilmu.
Subhanallah akhwal Islam. Makanya kita jangan pernah pede dengan kecerdasan kita, Mas. Iya, kata Syekhul Islam Taimiyah, orang yang merasa pede dengan kecerdasannya biasanya khudil, dihinakan sama Allah. Jangan pernah. Jelas kita terus minta kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya Allah bukakan ilmu-ilmu yang sulit terkadang untuk dipahami. Iya. Maka Syekhul Islam Taimiyah katsiran ma yaqulu fi du'aihi idza istaqsa alai tafsiru ayah min kitabillah. Ini dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Kalau beliau kurang memahami suatu ayat dari Al-Qur'an, beliau mengulang-ulang doa ini, Pak. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, 'allimni, wa ya mufahhima Sulaiman, fahhimni. Ya Allah, yang mengajarkan Adam, yang mengajarkan Ibrahim, tolonglah ajarkan ilmu ini. Wahai yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, pahamkan aku. Fayajidul fatah fi dzalik. Ya, dengan beliau mengulang-ulang doa ini, minta kepada Allah, apa yang terjadi? Akhirnya Allah pun memberikan kepada dia apa? Pemahaman. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi ini ya penting sekali. Jangan pernah lupa untuk senantiasa apa? Minta kepada Allah dan apa? Berdoa ketika kita menuntut ilmu. Kemudian poin 32, al-amanatul ilmiyah. Hendaklah menjaga amanah ilmiah. Karena kalau kita menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, itu amanah, ya. Kata beliau, yajibu ala talibil ilmi fa'iqut tahalli bil amanatil ilmiyah fi talabi wat tahammuli wal amali wal balaghi wal ada. Wajib atas penuntut ilmu untuk benar-benar berhias dengan amanah ilmiah, amanah ilmu. Amanah ilmu itu dalam apa? Yang pertama, ketika menuntut ilmu. Bagaimana cara menuntut ilmu secara amanah, Ibu, Bapak? Ya, yaitu kita berusaha untuk menulis dari mana kita mengambil faidah-faidah tersebut. Kalau kita mendapatkan sebuah faidah yang bagus, misalnya, tulis faidah ini dari pelajaran Ustadz Anu tanggal sekian di Masjid Anu. Kalau kita mengambil faidah dari sebuah buku, tulis di situ. Faidah ini saya dapatkan dari buku ini. Jangan pernah, ya, ketika kita dapat faidah dari orang lain, kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Seakan-akan itu faidah dari kita, padahal bukan. Ya. Wat tahammuli wal amali wal balaghi wal ada. Ya, ketika mencari ilmu, ketika membawa ilmu, ketika mengamalkan ilmu, ketika menyampaikan ilmu, ini semua harus dengan amanah, saudaraku. Ya. Sebab kalau orang yang tidak amanah ketika dia menyampaikan ilmu, wah, ini bahaya nih, Pak. Orang yang tidak amanah ketika menyampaikan ilmu suka motong-motong perkataan, Pak. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Maknanya jadi berubah. Nah, ini sering sekali ya terjadi, terutama bagi para pengikut hawa nafsu itu, Pak. Jadi mereka ambil perkataan Ibnu Taimiyah, diedit-edit sendiri, kemudian ada yang bagian yang dihilangkan, sebab kalau ada ucapan itu tentu tidak sesuai dengan keinginan misalnya. Lalu kemudian dia sebarkan, lihat Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang percaya, oh ternyata Ibnu Taimiyah mengatakan begitu ya. Padahal setelah kita rujuk ke buku aslinya nggak begitu, Pak.
Ya, itu banyak terjadi saudaraku sekalian. Dulu Ustaz Muhammad Arifin Badri yang ketika membantah siapa itu orang Khawarij itu, Aman Abdurrahman itu, di mana Aman Abdurrahman menulis sebuah buku ya yang memang isinya takfiri banget Pak, mengkafirkan. Dia bawakan perkataan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Subhanallah, ya. Ustaz Muhammad Arifin Badri menulis bantahan buku tersebut dengan judul Aman Abdurrahman, Musang Berbulu Domba. Perkataan-perkataan yang dibawakan itu langsung dirujuk oleh beliau ke kitab aslinya, ternyata banyak yang dihilang-hilangkan, Pak. Yang kalau dibawakan perkataan itu secara sempurna, sama sekali tidak mendukung. Ini namanya tidak amanah apa? Tidak amanah ilmiah. Bahaya jadinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang menganggap Ibnu Taimiyah itu berarti pemikirannya takfiri. Padahal enggak. Siapapun yang baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, Masya Allah, beliau sangat berhati-hati dalam masalah mengkafirkan. Tidak serampangan. Tapi gara-gara ada orang-orang yang seperti ini nih Pak, bawa-bawa perkataan siapa? Ya, Ibnu Taimiyah, kemudian diedit-edit sendiri. Ya subhanallah, akhirnya maknanya jadi apa? Berubah. Iya. Bawain perkataan ya Imam Nawawi. Ternyata tidak sesuai dengan yang ada dalam kitab dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Fa inna falahal ummati fi salahi a'maliha wa salahi a'maliha fi sihhati ulumiha wa sihhata ulumiha fi an yakuna rijaluha umana fima yarwuna aw yasifun. Karena kata beliau, falaha, ya, keberuntungan umat ini terletak pada keberuntungan amalnya. Dan keberuntungan amalnya, kelurusan amalnya itu terletak pada kesohihan ilmunya. Dan kesohihan ilmunya tergantung kepada siapa? Orang-orang yang membawanya. Ya, apabila orang-orang yang membawa ilmu itu amanah dalam meriwayatkannya, dalam mensifatkannya, maka ilmu pun jadi sahih. Faman tahaddatsa fil ilmi bighairi amanatin, tapi siapa yang berbicara dalam ilmu tapi tidak amanah, faqad masal ilma biqarhah, berarti dia sudah menjelek-jelekan ilmu. Dia sudah memberikan kepada ilmu apa? Qarhah. Qarhah itu borok. Ya. Wadu'a fi sabili falahil ummah hajar asrah. Dia sama saja sudah meletakkan dalam jalan keberuntungan umat ini batu yang menghalangi, yang bikin orang kesandung. Ya. Nah, di sini saudaraku sekalian, oleh karena penting sekali ya kita untuk berhati-hati di dalam menyampaikan ilmu. Walaupun ya terkadang bisa saja seorang ulama, seorang alim, seorang ustadz salah di dalam menisbatkan ilmu. Contoh misalnya dalam kitab Bulughul Maram, terkadang Al-Hafidz Ibnu Hajar salah dalam menyebutkan penisbatan hadis. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian ya para pentakhrij, para ulama setelahnya mengatakan wahim al-hafidz. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ya salah dalam menisbatkan kepada Sunan Ibnu Abu Daud misalnya. Karena kitab hadis ini tidak ada dalam Sunan Abu Daud. Bisa saja terjadi seperti itu. Waham. Ya. Terkadang seorang ustadz waham. Dia ya salah ingat. Dia salah ingat, harusnya dinisbatkan kepada mazhab Malik,
dia nisbatkan ke mazhab apa? Syafi'i karena waham. Itu bisa terjadi, Pak. Tapi kalau wahamnya sekali-kali saja dimaafkan. Yang salah itu kalau wahamnya itu sudah sering terlalu apa? Sering kali. Itu menunjukkan kedhaifan namanya. Iya. Baik, kita lanjutkan. La takhlut ta'if al-muntamiyah ila al-ulum min ashkhasin la yatlubuna al-ilm liyatahallu bi asna fadilah aw liyanfa'u an-nasa bima 'arafu min hikmah wa amsalu haula'i la tajidu al-amanata fi nufusihim mustaqirran fala yataharrajuna an yarwu ma lam yasma'u. Tidak ada sekelompok manapun yang menisbatkan kepada ilmu, Pak. Tidak ada yang lepas dari orang-orang yang ternyata mereka bukan penuntut ilmu. Ya. Tapi dia menisbatkan diri sebagai seorang alim. Tujuannya supaya apa? Supaya dia dihormati orang lah, Pak. Disebut kiai, dapat gelar yang mentereng gitu, Pak. Padahal sebetulnya hakikatnya dia tidak menuntut ilmu ataupun punya ilmu tapi sedikit saja. Iya. Maka yang seperti ini kata beliau, orang-orang kayak gini nih, kamu akan dapatkan mereka tidak amanah. Tidak amanah mereka. Dalam mengajarkan manusia tidak amanah. La tajidul amanah fi nufusi mustaqirran. Kamu tidak akan amanah, kamu tidak akan dapatkan amanah itu menetap di hati-hati mereka. Bahkan mereka merasa tidak malu untuk meriwayatkan apa-apa yang mereka tidak dengar sama sekali. Bahkan bisa jadi mereka berani berdusta, Pak. Iya. Aw yasifu ma lam ya'lamu, atau mensifatkan sesuatu dengan tanpa ilmu. Banyak seperti ini. Ya, bicara tentang suatu permasalahan hanya sebatas dengan pendapat tanpa sama sekali berdasarkan kepada apa? Ilmu. Akhwal Islam. Iya. Maka yang seperti ini bahaya, akhi. Ini sangat bisa merusak agama, Pak. Berapa banyak orang-orang seperti ini, Pak? Ya, terutama ya orang-orang yang sudah sangat tenar namanya, ya, atau istilahnya dengan nama dai selebritis. Yang penting tujuannya menghibur orang, tapi berbicara sama sekali dengan tanpa ilmu. Seperti ini sikap yang sangat tidak amanah. Karena sesungguhnya orang yang menyampaikan atau mau ceramah itu harus jelas dong keilmuannya. Dia sampaikan ilmu, bukan sebatas menyampaikan ya, berita tentang politik, tentang ekonomi. Terkadang kita lihat, Pak, ya, para khotib Jumat yang cuma gelarnya SE, sarjana ekonomi, segar sarjana teknik, khutbah Jumat, isinya apa, Pak? Tentang berita politik, tentang ekonomi. Padahal tujuan khutbah Jumat apa sih? Tujuan khutbah Jumat untuk mengingatkan manusia tentang kehidupan akhirat, mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepada Allah. Ya, itu namanya nggak amanah, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa hadza ma kana yad'u jahabizata ahli al-ilmi ila naqdir rijal. Inilah yang menyebabkan para ulama-ulama yang luar biasa ilmunya, Pak. Mereka harus mengkritik perawi hadis, mengkritik para ulama yang jatuh kepada kesalahan-kesalahan dengan tujuan untuk melindungi umat dari kesalahan tersebut. Iya. Wa tamyiz man yusrifu fil qaul mimman yasuhu ala qadri ma ya'lam. Dan membedakan
Ya, dari orang yang yusrif fil qaul, berlebih-lebihan dalam berbicara. Ya. Dari orang yang memang betul-betul sesuai dengan apa yang ia ketahui. Hatta asbahatul labul ilm ala basirah. Kenapa mereka mengkritik? Supaya para penuntut ilmu itu betul-betul di atas apa? Basirah. Min qimati ma yaqra'unahu. Ya, karena apa yang mereka baca tersebut sebetulnya berharga berupa ilmu itu. Tapi kalau dikotori dengan kesalahan-kesalahan tadi, mereka akan ikut dalam kesalahan. Makanya ya, kita yang bicara tentang ilmu, Pak, siap-siap saja dikritik orang, Pak. Ketika ada yang mengkritik kita, ya kewajiban kita berterima kasih kalau ternyata kritiknya benar. Ya, yang namanya kita manusia, terkadang ya ketika menyampaikan ilmu saking semangatnya qadarullah, bisa saja terjadi kepada kesalahan, tidak, Pak? Sangat bisa. Ya, sangat bisa untuk jatuh kepada kesalahan, itu sangat bisa, Pak. Lalu kemudian ada orang yang mengkritik kita dari ucapan kita misalnya, atau dari tulisan kita yang dalam buku misalnya, dan yang lainnya. Maka, di sini, kalau antum tidak siap dikritik, jangan pernah berani ngomong. Kalau antum tidak siap dikritik, jangan pernah berani nulis buku. Kebanyakan kita itu nggak siap dikritik. Ketika ada yang mengkritik, apa yang terjadi, Pak? Baper, marah, ngambek. Kemudian apa yang terjadi? Ya, yang keluar akhirnya mencaci maki. Ya salah situ kan berbicara di podium. Situ kan ngomong ya di media sosial. Ya. Kalau misalnya ada yang mengkritik, kalau memang kritiknya itu benar, Masya Allah, kita terima. Tapi kalau kritiknya salah, cukup kita bantah secara ilmiah. Gak perlu kita baper, Pak. Karena mengkritik itu sebetulnya sesuatu yang biasa-biasa saja. Dalam dunia ilmu itu sudah biasa. Hatta para ulama terdahulu saling mengkritik di antara mereka. Bukan tujuannya untuk menjatuhkan nama, bukan. Tapi untuk melindungi ilmu ini dari kesalahan, gak masalah. Makanya ya, kita kagum kepada seorang alim ketika ia jatuh kepada kesalahan, kemudian ada yang mengingatkan, dia rujuk kepada kebenaran. Dia buang egonya, dia buang keangkuhannya untuk mengikuti kebenaran. Masya Allah. Justru orang seperti ini, Pak, sebetulnya semakin agung di mata-mata manusia. Untuk menunjukkan akan ketawaduan dia, Pak. Mengakui kesalahan itu memang berat sekali. Iya. Baik, kita lanjutkan, Pak. Kata beliau, "Fala takhfa 'alaihi manzilatu." Sehingga tidak tersembunyi pada mereka kedudukan ilmu. Minal qat'i bisidqihi aw kadhihi aw rujhani ahadihima 'ala al-akhar. Dengan adanya saling mengkritik, melihat dalil-dalil dan hujah, dari situ kita bisa memastikan kebenarannya atau kedustaannya, atau misalnya mana yang paling kuat daripada pendapat-pendapat yang lainnya. Kalau antum belajar fikih, Mas, pasti itu akan antum belajar tentang perbandingan madhab. Iya, antum yang pernah kuliah di Madinah atau kuliah di Libya, ya, yang tingkat perkuliahan biasanya akan ada pelajaran perbandingan madhab. Biasanya buku rujukannya kitab Bidayatun Mujtahidnya Imam Ibnu Rushd. Di situ
Ya, kita diajarkan kemampuan bagaimana untuk menimbang pendapat-pendapat ulama, Pak. Setiap pendapat kita lihat dalil-dalilnya apa. Kemudian kita melihat mana yang paling kuat. Ya. Dan kita membantah pendapat yang kita pandang itu lemah. Itu biasa. Yang satu merojihkan misalnya baca Al-Fatihah di belakang imam wajib. Konsekuensinya apa? Dia harus membawakan argumentasinya, Pak. Dia bawakan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Setelah membawakan dalil dan hujahnya, konsekuensinya apa lagi? Dia akan menyebutkan dalil-dalil lawannya. Kemudian dia akan membantah dalil-dalil lawan tersebut. Mereka yang merojihkan bahwasanya Al-Fatihah itu hendaknya tidak dibaca oleh makmum, mereka juga membawakan dalil-dalilnya. Dan mereka kemudian membantah dalil-dalil lawannya. Ini masalah biasa, Pak, dalam ilmu apa? Dalam ilmu biasa seperti itu. Ilmiah ini namanya. Semua dengan ilmu. Nggak kayak kita, bantahnya pakai caci maki. Dasar lo, ya, bodoh. Tapi kita tidak bisa membantah secara ilmiah. Yang ada cuma caci maki, ya, memuaskan kekesalan. Maka itu hanyalah perbuatan orang-orang yang bodoh, Pak. Ahli ilmu tidak akan membantah dengan ya seperti itu. Ahli ilmu itu bantahnya dengan ilmu, dengan ilmiah. Iya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kita masuk ke poin nomor 333. Asid, jujur. Nah, penuntut ilmu ini harus jujur nih, Mas. Kalau penuntut ilmunya nggak jujur, suka dusta, waduh bahaya ini. Kalau dalam ilmu hadis, Pak, ada perawi yang kalau ngomong suka berdusta nih, Pak. Walaupun ia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka perawi ini disebut oleh para ulama sebagai muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Statusnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Iya. Kalau dia suka berdusta tapi dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka perawi seperti ini disebut apa, Pak? Muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Kita terkadang suka berdusta, Pak. Iya. Lagi di mana? OTW, padahal lagi di rumah. Lagi di rumah ngomongnya OTW. Kan dusta banget. Ya. Ini termasuk dusta nih, Pak. Maka kalau antum punya teman kayak gini nih, antum bilang ente muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta itu. Ya, enggak benar. Itu tidak layak ya dimiliki atau dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, sangat tidak layak. Ya, kalau lagi di rumah bilang aja lagi di rumah, afwan, belum berangkat nih gitu. Ya, nggak usah bilang OTW segala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, sidqul lahjah, ucapan yang jujur, unwanul waqar, itu tanda kewibawaan, wa syarafun nafs, dan tanda kemuliaan jiwa, wa naqa'us sarirah, tanda kebeningan hati, wa sumumul himmah, tanda ya ketinggian cita-cita, wa rujhanul aql, tanda kekuatan akal,
Wa rasulul mawaddah ma'al khalqi, di mana kejujuran itu, kata beliau, utusan cinta terhadap makhluk. Artinya yang bisa membangkitkan rasa cinta di antara kita dan rasa percaya. Ya, antum aja kalau jualan suka dusta, dijamin deh Pak, dijauhi deh sama orang-orang. Ya, tapi kalau antum penjualnya jujur, nggak pernah menyembunyikan ini, orang seneng Pak. Ya, antum kalau beli misalnya di Facebook atau di Tokped atau di apa ya, itulah Pak ya, ternyata penjualnya nggak jujur, kira-kira antum mau beli lagi nggak sama dia? Kapok. Ternyata penjualnya ya penipu, bahkan antum bisa sumpah serapah, kurang ajar, mudah-mudahan ya begitu gitu kan. Ya, itu memang tabiat manusia itu tidak suka kepada orang yang berdusta, yang suka nipu, nggak suka. Kita suka sama orang yang jujur. Antum ketika berbisnis sama teman, ya, teman antum jujur banget, semua dilaporkan, tidak ada yang sama sekali disembunyikan sama dia, pasti antum senang kan? Antum punya pembantu rumah tangga jujur banget Pak, sampai-sampai ada duit di kantong dikasih tahu, ya, ini ada duit di kantong, senang antum Pak. Antum merasa tenang kalau ya sama orang yang jujur itu, kita merasa tenang sama dia. Tapi kalau sama orang yang nggak jujur, kita nggak bakalan tenang, wallahi nggak. Iya. Wa sa'adatul jamaah, kejujuran itulah kebahagiaan jamaah. Wa siyanatud diyanah, kejujuran itu adalah penjaga agama. Oleh hadza kana fardhu ainin. Oleh karena itu kejujuran itu hukumnya fardhu ain, Pak. Setiap kita wajib jujur. Bukan cuma dalam jujur itu ya, bukan cuma dalam ucapan, Pak. Kita wajib jujur dalam keimanan kita kepada Allah. Kita wajib jujur ya dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur. Wa man fa'ala faya khaybata man farrata fih. Sungguh merugi orang yang meremehkan kejujuran. Wa man fa'ala faqad massa nafsahu wa ilmuhu bi adha. Siapa yang melakukan ini, yaitu meremehkan kejujuran, sungguh ia telah menyakiti dirinya dan ilmunya. Ini sudah menyakiti apa? Dirinya dan ilmunya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan komentar, kata beliau, as-sidqu huna qaribun min mas'alatil amanatil ilmiyah. Li'anna al-amanata al-ilmiyah takunu bis-sidq. Kejujuran di sini sebetulnya mirip dengan masalah yang sebelumnya, itu amanah ilmiah. Ya, amanah ilmu. Karena seseorang tidak mungkin amanah kalau dia tidak jujur, Pak. Wasidku kama qala unwanul waqar. Kejujuran memang betul, kata beliau, itu tanda ya kewibawaan, kemuliaan, bahkan itu jalan menuju keselamatan, saudaraku sekalian. Makanya Rasulullah SAW sabda apa, Pak? As-sidqu yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Masya Allah. Wala yazalur rajul yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Senantiasa seseorang berusaha terus jujur dalam kehidupannya sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Masya Allah. Iya. Wal kadhibu yahdi ilal fujur, kata Rasulullah
Sebaliknya, dusta itu menyeret kepada apa? Keburukan, kejahatan. Orang kalau berbuat jahat biasanya pakai dusta nggak, Pak? Iya. Itu memang senjatanya para penjahat adalah dengan dusta, Pak. Sebab dengan cara dusta itu mereka bisa melakukan atau melanggengkan ya keburukan mereka pasti itu. Ya. Makanya Nabi tegas mengingatkan bahwa dusta itu bisa menyeret kepada kefajiran, kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kejahatan itu bisa menyeret kepada apa? Api neraka. Wala yazaru rajul yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan senantiasa seseorang berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang tukang dusta. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka hati-hati akhi, jangan pernah berdusta. Kecuali Rasulullah mengecualikan boleh berdusta pada 3 keadaan. Yang pertama, seorang suami dusta sama istrinya, atau istri dusta sama suaminya. Tapi ingat loh, dusta yang dimaksud dalam hadis ini kata para ulama, dusta yang menimbulkan rasa cinta, bukan dusta yang malah menimbulkan suudzon. Iya, maksudnya gimana sih dusta yang menimbulkan rasa cinta? Contoh misalnya istrinya beliin sendal buat suaminya. Suaminya sebetulnya nggak suka sendal itu. Kemudian istrinya bilang, "Mas, gimana sendalnya?" "Ih, bagus banget. Kamu kok pinter sih nyarinya." Padahal hatinya, Ya. Kata para ulama ini boleh untuk bisa menjaga rasa cinta antara suami dan istri. Tapi kalau dusta malah menimbulkan suudzon, "Mas mau kemana?" "Ke kantor." Padahal enggak. Suatu ketika ketahuan sama istrinya, "Oh, selama ini kamu bohong ya, bilangnya ke kantor, ternyata ke rumah janda." Musibah. Apa yang terjadi? Si istrinya nggak lagi percaya sama suaminya, malah menimbulkan apa? Kerusakan dalam rumah tangga. Maka yang seperti ini kata para ulama tetap haram. Karena sebagian ikhwan, maaf aja mas, ya sering jadi berdusta gara-gara kawin lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Sahih. Jadi tiap hari nggak ada istilah dusta itu. Dusta lagi. Pas ketahuan kiamat. Musibah. Iya. Maka antum yang mau kawin lagi saya wasiatkan, jangan pernah diem-diem sama istri. Bilang sama istri, "Mas, saya mau kawin lagi." Gitu. Jujur aja. Kalau antum takut berarti antum tidak memenuhi syarat. Dan Allah mengatakan, "Fa in khiftum alla ta'dilu." Kalau kamu takut tidak bisa adil, dan ketika kamu nikahnya sembunyi-sembunyi ketakutan, pasti nggak bisa adil. Nggak bisa adil, nggak bakalan bisa adil itu. Jadi ke poligami. Tapi dulu lah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang pertama tuh ya, boleh dusta. Yang kedua, dusta untuk mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Boleh kata Rasulullah. Kenapa? Karena maslahat dusta lebih besar dibandingkan jujur. Antum lihat teman antum berantem ini, akhirnya antum datang ke si A. "Tahu nggak kamu kenapa?
Kemarin saya dengar si B doain kamu supaya kamu diberikan oleh Allah ampunan. Saya kemarin bilang si B itu ke saya, sebetulnya satu saat cinta banget sama si A. Bilang lagi ke si B, ya berdusta lagi. Akhirnya gara-gara kita dusta jadi apa? Jadi akur. Alhamdulillah. Maka yang seperti ini boleh, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga dalam peperangan. Iya. Kata Rasulullah, al-harbu khid'ah. Perang itu memang harus dengan tipuan. Apa? Kalau dusta dalam perang boleh. Tiga keadaan seperti ini nggak masalah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, kita lanjutkan, saudaraku. Qala al-Auza'i, berkata Imam al-Auza'i. Al-Auza'i ini ya seorang ulama yang luar biasa, seorang ahli ilmu. Iya. Beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ta'allama as-sidqa qabla an tata'allama al-ilma. Pelajarilah dulu kejujuran sebelum kamu belajar ilmu. Ini penting nih ucapan ini beliau. Kita disuruh belajar kejujuran sebelum belajar apa? Ilmu. Supaya kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama ilmu, Pak. Ya. Waqala Waqi' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, juga seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Hadhihi san'atu la yartafi'u fiha illa sadiqun. Ilmu ini, itu ilmu hadis, tidak akan ada yang betul-betul menguasainya kecuali orang-orang yang jujur dalam menuntutnya. Jujur dia, ya, dalam menuntut ilmu hadis ini. Orang yang jujur, dia akan bisa menguasai ilmu hadis, Pak. Karena ilmu hadis itu hakikatnya adalah memilah mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Dan terkadang Pak, kita lihat ya, orang-orang yang menyimpang juga terkadang belajar ilmu hadis, Pak. Tapi karena tidak jujur, tidak ada amanahnya, dia hanya membawakan perkataan-perkataan ulama yang sesuai dengan keinginannya saja. Sebuah contoh misalnya ya, ketika orang-orang takfiri yang suka kafir-kafirin itu, kita bawakan hadis perkataan Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, "Laisal kufru kama yafhamun, innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah, kufrun duna kufrin." Kafir dalam ayat ini bukan seperti yang dipahami oleh orang Khawarij. Tapi yang dimaksud kafir dalam ayat ini, kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ia adalah kafir di bawah kafir, artinya kafir kecil. Bukan kafir besar yang mengeluarkan dari Islam. Wah, ini ucapan Ibnu Abbas ini sangat menghancurkan keinginan kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan semua yang berhukum dan hukum Allah kafir menurut orang Khawarij. Apa yang terjadi, Pak? Mereka berusaha mendhaifkan asar Ibnu Abbas ini dengan berbagai macam cara. Tapi alhamdulillah, para ulama jahabizah, para ahli hadis telah menjelaskan ya kebusukan cara mereka, dan menjelas dan membantah syubhat-syubhat mereka, dan mengatakan ini asar yang sahih. Iya, jalan-jalannya sebetulnya jelas terang benderang akan kesahihannya. Inilah saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, fata'allam rahimakallah. Pelajari oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, as-sidqa, kejujuran itu. Qabla an tata'allam al-ilm, sebelum kamu belajar ilmu. As-sidqu ilqa'ul kalam ala wajhin mutabiqin lil waqi wal i'tiqad. Di mana hakikat jujur artinya
menyampaikan ucapan sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Itu jujur, ya. Adapun menyampaikan ucapan tidak sesuai dengan kenyataan, dusta namanya, Pak. Atau tidak sesuai dengan keyakinan, dusta juga. Kayak orang Syiah. Orang Syiah itu ya ada namanya taqiyah. Namanya apa? Taqiyah. Apa taqiyah? Taqiyah itu memperlihatkan kepada lawan seakan-akan dia sesuai dengan lawannya, padahal tidak. Orang Syiah itu kalau ketemu Ahlussunnah muji-muji Abu Bakar. Oh, saya Ahlussunnah, saya cinta Abu Bakar, padahal hatinya melaknat. Iya. Makanya orang Syiah itu kata Imam Syafi'i kelompok yang paling pendusta. Imam Syafi'i mengatakan, arwi an kulli ahad illa khattabiyah fa innahum yastahilluna al-kadhib. Aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali kaum Khattabiyah, maksudnya orang Syiah Rafidhah itu, karena mereka menghalalkan dusta bagi mereka halal. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Fasidqu min tariqin wahidin. Maka jujur itu hanya ada satu jalan saja. Amma naqidhul kadhib fadurubun wa alwanun wa masalik wa audiyah. Adapun kedustaan, ya, itu banyak macamnya, banyak warna-warinya, banyak cara-caranya. Orang berdusta itu banyak cara, Pak. Wa yajma'uha thalathah, terkumpul pada 3 perkara. Ya. Yang pertama, kadzibul mutamalliq. Dustanya mutamalliq. Siapa itu? Wa huwa ma yukhaliful waqi wal i'tiqad. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keyakinan. Kama yatamallaqu liman ya'rifu fasiqan aw mubtadi'an fayasifu bil istiqamah. Ya. Seperti orang yang sebetulnya tahu orang ini fasik, ini ahli bid'ah, kemudian dia katakan, oh dia orangnya istiqomah, padahal tidak demikian. Ya. Yang kedua, kedustaan munafik. Wa huwa ma yukhaliful i'tiqad wa yutabiqul waqi'. Itu yang menyelisihi keyakinan dan sesuai dengan kenyataan. Contoh misalnya orang munafik yang mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan keyakinan, yang sesuai dengan apa yang diucapkan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi hatinya tidak sesuai. Seperti contohnya seorang Syiah tadi, Pak. Makanya orang Syiah itu termasuk munafik, betul, Pak. Di depan kita Ahlussunnah ngaku-ngaku dirinya, Pak, Ahlussunnah. Di belakang beda, malah menjelek-jelekan. Iya. Nah ini akhwal Islam, saudaraku sekalian. Yang ketiga kata beliau, wa kadzibul ghabi. Kedustaan orang yang dungu, ghabi, ya. Bima yukhaliful waqi wa yutabiqul i'tiqad. Kaman ya'taqidu salaha sufiyin mubtadi' fayasifuhu bil wilayah. Yaitu yang mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, namun sesuai dengan keyakinan dirinya. Contoh misalnya seperti orang yang meyakini bahwa sufi itu bagus, lalu ia menyifatinya sebagai orang para wali. Ya. Ini jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah disebut wali? Bagaimana orang yang mereka meninggalkan syariat para Rasul disebut wali, Pak? Tidak mungkin. Al-Quran tegas mengatakan yang namanya wali itu setiap orang yang beriman dan beramal saleh. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tapi kenyataan dalam dunia sufi, Pak, orang yang sudah sampai derajat wali katanya tidak perlu ikut syariat Nabi.
Justru malah orang semakin tinggi derajatnya di dalam dunia sufi itu katanya apa? Tidak butuh lagi kepada sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu terikat kepada syariat Nabi. Maksiat bagi wali itu halal. Ya, sampai diantara mereka mengatakan katanya wali itu beda mas. Wali itu kalau minum arak sampai kerongkongan jadi air mas. Benar tuh pak. Ada yang punya keyakinan kayak gitu, subhanallah. Ini mengerikan saudaraku sekalian. Ya. Ini akal Islam saudaraku seiman. Jadi sekali lagi seorang penuntut ilmu hendaknya punya sifat apa? Jujur. Jujur kita di dalam menuntut ilmu. Iya. Maka orang yang jujur dalam menuntut ilmu akan terlihat pak kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Pak. Betul. Beda dengan orang yang ngaku saya penuntut ilmu, tapi kita lihat ternyata dia malas-malasan dalam menuntut ilmu. Berarti dia tidak jujur dalam menuntut ilmu. Ya. Demikian saya kira cukup dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.